Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Pada video kali ini saya membuat buket untuk memperingati Hari Guru. Ini sesuai dengan pesanan customernya. Dia minta dibuatkan buket yang berisi rangkaian bunga dan boneka yang memakai toga wisuda. Pertama, kita mencari dulu topper Hari Guru di Google, selanjutnya bisa di print. Kali ini saya memakai print merek Canon L1210. Selanjutnya ini saya tambahkan lilitan kawat pada kaki boneka. Apabila teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa mengganti dengan menggunakan tusuk sate yang dilakukan mengelilingi badan boneka. Selanjutnya ini kita tusukkan pada styrofoam yang sudah saya bungkus dengan karton. Untuk buket kali ini saya memakai alas styrofoam ya teman-teman, karena buket rangkaian bunga membutuhkan space pegangan yang lebih lebar. Selanjutnya ini untuk toppernya, tambahkan dengan tusuk sate, rekatkan dengan menggunakan lakban, kemudian ini saya letakkan di belakang boneka. Ini bonekanya juga saya lakban ke bawah agar posisinya lebih kuat. Untuk cara membuat toga boneka sudah pernah saya bagikan ya teman-teman pada video sebelumnya. Kemudian ini untuk topper gambar ibu guru, sama saya beri tusuk sate, kemudian saya tusukkan pada bagian belakang. Selanjutnya kita rangkai bunganya, letakkan bagian belakang boneka kanan dan kiri. Karena bagian kiri boneka sudah ada toppernya, maka sebelah kanan saya beri rangkaian bunga lebih banyak agar seimbang kanan dan kirinya. Ini saya tambahkan satu bunga dan ada rangkaian daunnya. Jadi bagian kanan dan kiri seimbang. Lanjut, ini satu lembar selopen saya potong menjadi 8 ya teman-teman, seperti biasa. Satu potong saya letakkan pada bagian belakang. Kemudian ini selopen kedua dan ketiga saya letakkan di sisi kanan dan kiri. Ini karena selopennya warnanya terang ya teman-teman, jadi maaf kalau kurang kelihatan. Ini selopen potongan ketiga. Karena ada rangkaian bunganya, jadi pegangan buketnya agak lebih tebal dari biasanya. Ini selopen keempat, saya letakkan di layer berikutnya. Selanjutnya ini selopen kelima. Jadi dari 8 potong tadi sudah kita pakai 5 potong selopen. Selanjutnya kita tutup bagian depan dengan menggunakan kertas tisu. Ini fungsinya untuk menutup karton pada bagian pegangan dan juga menambah kesan gembul pada bagian depan buketnya. Ini saya membuat sebanyak 5 potongan kertas tisu. Rekatkan dengan menggunakan isolasi atau lakban. Selanjutnya ini selopen kedua ya teman-teman. Selopen kedua saya potong menjadi 2 dulu. Jadi kita memakai yang setengah dulu.
Selanjutnya, setengah bagian ini saya bagi menjadi 3. Kita sesuaikan tingginya ya teman-teman. Tentunya lebih pendek daripada selopen terakhir yang kita pasang. Kita potong menjadi 3. Untuk bagian ini, saya membutuhkan selopen yang lebih lebar daripada yang sebelumnya, agar bagian belakangnya lebih tertutup. Ini kita coba dulu, karena terlalu lebar ya teman-teman. Ini kita coba kita lipat, ternyata terlalu lebar, jadi ini saya potong sedikit untuk mengurangi lebarnya. Kemudian ini saya lipat bentuk S. Kita coba dulu, sudah cocok. Kemudian dari 2 sisi ini samakan lipatannya agar besarnya sama kanan dan kiri. Rekatkan dengan menggunakan isolasi. Ini sisi yang satunya juga sudah saya potong kecil ya teman-teman. Oke, selanjutnya rekatkan isolasi. Rekatkan bagian belakang dulu ya teman-teman. Pastikan antar selopen tertutup rapat. Selanjutnya baru rekatkan bagian depan agak dilipat agar terbentuk seperti mangkok. Ini sisi yang satunya sama, rekatkan bagian belakang dulu, kemudian baru rapikan bagian depannya. Selanjutnya ini potongan yang kecil tadi saya tutupkan di depan kertas tisu. Jadi untuk membuat buket seperti ini, potong selopen sesuai kebutuhannya. Tidak ada patokan khusus bagaimana cara memotongnya. Apabila teman-teman baru belajar, jangan ragu ketika memotong, asalkan pertama coba dulu pada buketnya. Oke, kemudian ini bagian pegangannya saya tutup dengan potongan yang dibagi 8 tadi ya teman-teman. Ini belakangnya ini untuk menutup sambungan-sambungan selopen dan ditutupkan pada bagian bawah sehingga nanti pegangan buket bagian bawah tidak kelihatan kartonnya. Kemudian ini bagian yang 1/8 lagi saya potong menjadi 2, saya tutupkan di bagian depan. Ini selopennya putih bening ya, garis-garis pink soft, jadi maaf kalau kurang kelihatan. Ini saya lipat bentuk S, saya letakkan di depan agar buketnya tampil lebih gembul lagi. Oke, kemudian ini kita rapikan selopen yang menutupi bagian bawah. Fungsi selopen ini juga selain menutupi bagian karton, selopennya transparan, ini juga berfungsi sebagai menutup sambungan-sambungan selopen yang sudah direkatkan. Kemudian ini yang selopen yang sepertiga tadi, saya tutupkan pada pegangan di bagian belakang ya teman-teman. Itu sudah selesai. Kemudian ini selopen setengah tadi, yang separuh, selopen kedua separuh, ukur sesuai panjang pegangan buketnya, selopen pada pegangan buketnya, kemudian belah menjadi 2. Ini fungsinya untuk menutup bagian depan pegangan. Ini walaupun yang selopen pertama tadi tidak tertutup rapat, bisa kita akali dengan potongan selopen di bagian depan. Ini kita rekatkan dulu untuk memastikan selopennya tertutup ya teman-teman, baru sisanya
dilipat bentuk S. Oke. Ini sudah hampir jadi ya teman-teman. Ini dari 2 selopen tersisa 2 potong ini. Karena selopennya terlalu transparan ya teman-teman, 1/8 sisa yang 1 lembar tadi saya tambahkan pada bagian pegangan agar buketnya kelihatan lebih meriah. Ini karena lebih pendek, jadi saya letakkan di luar buket terakhir tadi ya teman-teman. Oke, ini buketnya sudah jadi. Tinggal ditutup dengan pita. Ini sisanya ya teman-teman. Jadi dari 2 selopen, sisa 1 potong yang lumayan besar bisa digunakan untuk buket selanjutnya. Ini kita tutup bagian sambungan-sambungan selopen dengan menggunakan pita. Rekatkan dengan menggunakan lem tembak agar potongan selopennya tidak lepas. Ini jadi lakban-lakban yang tadi kita tempel pada bagian ini tertutup dengan pita yang kita rekatkan berkeliling. Oke, selanjutnya ukur kebutuhan pita bagian depannya. Kemudian ini kita lipat. Ini saya memakai 2 kali lipatan bolak-balik. Kemudian potong bagian menjuntainya ke bawah, samakan dengan pita sebelumnya. Kemudian lipat menjadi 2, potong bagian kanan dan kiri tepi ya teman-teman. Potong segitiga, hati-hati jangan sampai pitanya terputus. Selanjutnya pada potongan itu kita tali dengan pita yang sama. Ikat kuat agar mengecil pada bagian ikatan pitanya. Kita potong pita ikatannya, kemudian kita tata. Apabila teman-teman ingin pita yang lebih gembul lagi, lipatan pitanya bisa ditambahkan 3-5 kali. Oke, ini kita rekatkan. Ini karena warnanya sama ya teman-teman antara bunga, boneka, dan selopennya. Ini saya tambahkan spiral dari kawat bulu agar warnanya tidak kelihatan monoton. Ini bisa disambung dengan tusuk sate agar lebih panjang lagi. Ini saya memakai spiral sebanyak 3 warna. Buket untuk memperingati Hari Guru sudah jadi ya teman-teman. Caranya mudah sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan kreasi berikutnya.